Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Ya, halo. Hari ini kita fokus ke sumber yang Anda bagikan ya, terutama bab 3. Ini soal cara bermeditasi ala metode Silva. Betul. Tujuannya sih kita ingin bedah teknik dasarnya gitu. Gimana cara relaksasi mendalam, terus potensinya apa aja di balik itu. Ya, sumber ini memang menjanjikan perjalanan yang cukup transformatif ya, dimulai dari pemahaman level pikiran alfa ini. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Meditasi di konteks Silva ini apa sih sebenarnya? Bab 3 ini kan nyebutnya masuk ke level Anda atau masuk ke alfa. Kayaknya lebih dari sekedar duduk diam merenung biasa kan? Tepat sekali. Yang ditekankan di bab 3 ini itu kondisi yang unik. Unik gimana? Jadi fisiknya itu relaksasi mendalam, tapi mentalnya tetap terjaga, bahkan katanya lebih reseptif. Oh, jadi bukan tidur ya? Bukan tidur. Dan bukan juga sekedar melamun. Kayak diambang tidur, tapi sadar penuh, gitu. Menarik. Nah, kondisi alfa ini digambarkan sebagai, semacam gerbang belajar buat otak kita. Informasi baru bisa lebih nempel, katanya. Oke. Dan ini jadi fondasi penting untuk teknik-teknik Silva yang lain. Terus, cara praktisnya gimana menurut bab 3? Katanya ada langkah spesifik buat latihan pagi ya? Iya ada, cukup detail malah. Itu kan disuruh balik ke tempat tidur, tutup mata, terus arahkan pandangan ke atas sekitar 20 derajat, Betul, di balik kelopak mata ya. lalu hitung mundur perlahan dari 100 ke 1. Kedengeran agak mekanis ya? Apa dijelaskan kenapa cara fisik gitu bisa bawa ke alfa? Nah, bab 3 ini ngasih penjelasan fisiologisnya juga. Posisi mata ke atas itu katanya secara alami merangsang otak produksi gelombang alfa. Oh, gitu. Terus hitungan mundurnya itu fungsinya kayak jangkar fokus, biar pikiran sadar kita nggak berisik dan ganggu proses masuk ke alfa. Jadi ada logikanya ya, bukan sekedar ritual pokoknya lakukan aja. Iya, ada alasannya. Bahkan katanya latihan pertama kali aja udah bisa cukup efektif bawa Anda ke sana. Wah, Tapi yang penting juga, konsistensi, terutama di rutinitas keluarnya. Hitung 1 ke 5, niatkan segar, itu ditekenin banget biar transisinya mulus. oke. Jadi kita punya cara masuk ke alfa nih, tapi gunanya apa? Maksud saya selain rasa tenang yang ya mungkin kita udah harapkan dari meditasi, Nah, ini poin penting di bab 3. kenapa tuh? Sumber ini kan bedain antara meditasi pasif sama dinamis. Apa maksudnya dinamis? Meditasi pasif, yaitu tadi, ketenangan, kedamaian batin, itu diakui manfaatnya. Bagus untuk kesehatan juga. Oke. Tapi metode Silva ini dorongnya lebih jauh. Dinamis itu artinya kita pakai level alfa ini secara aktif. Aktif. Maksudnya? Aktif dan terstruktur. Untuk apa? Ya untuk memecahkan masalah, mencapai tujuan, ningkatin kemampuan mental. Gitu. Wah, Ini dianggap fungsi pikiran yang sesungguhnya menurut metode ini. Makanya ada latihan visualisasi awal kayak bayangin buah di layar mental. oh yang itu ya? Itu bukan sekedar iseng. Itu langkah awal melatih pikiran biar bisa bekerja di level alfa. Jadi mencapai alfa ini baru langkah pertama ya? Kayak buka pintu aja gitu? Betul sekali, fondasinya. Bab 3 ini kayaknya nekenin banget jangan berhenti di ketenangan pasif aja ya? Kenapa emangnya? Ya karena potensi besarnya belum dipakai kalau gitu. Sumber ini melihatnya sebagai potensi yang belum dimaksimalkan. Punya akses ke alfa tapi nggak dipakai aktif, itu ibaratnya punya alat canggih tapi cuma dipakai buat fungsi dasar aja. Sayang ya. Iya, potensi sebenarnya kan di penggunaan sadar level ini buat perubahan positif dan pemecahan masalah. Makanya sabar itu penting saat latihan. Kalau pikiran lain muncul gimana? Kan sering tuh. Nah, itu pasti terjadi. Bab 3 sarankan ya amati aja. Terus balik fokus lagi ke hitungan atau visualisasi. Jangan frustrasi. Ah iya bener. Kalau frustrasi malah jadi tegang ya. Tepat, kesal atau tegang itu malah kontraproduktif. Bisa bawa Anda keluar dari alfa loh. Jadi terima aja gangguan pikiran itu dengan lembut. Oke, jadi rangkumannya nih buat Anda yang dengerin. Bab 3 ini kasih peta jalan yang spesifik buat masuk ke level alpha. Ya, kondisi relaksasi tapi waspada itu. Dan ini bukan tujuan akhir, tapi lebih kayak fondasi untuk pakai pikiran secara lebih aktif dan terarah. Melampaui sekedar cari tenang. Betul, sebuah langkah fundamental untuk melatih pikiran dengan cara baru. Membuka kemungkinan yang lebih luas dari sekedar relaksasi mendalam. Sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda renungkan. Di bagian lain sumber ini kan dibahas tuh, gimana imajinasi sederhana aja. Yang soal lemon itu ya? Iya,
Bayangin gigit lemon aja bisa bikin keluar air liur. Respon fisik nyata. Nah, kalau pikiran sadar biasa aja punya kekuatan kayak gitu, coba deh bayangkan potensi visualisasi yang fokus dan terlatih. Saat Anda ada di level alfa yang lebih dalam ini, seperti yang diajarkan bab 3 tadi. Betul. Kemampuan apa aja ya yang mungkin bisa Anda buka atau perkuat? Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut.